Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisa dengan NIM 200222089. Saya akan memaparkan materi mengenai penyusunan rencana jangka panjang menengah daerah atau RPJMD. Pertama, pengertian rencana jangka menengah. Rencana jangka menengah merupakan sebuah perencanaan secara menyeluruh yang akan merumuskan arah pembangunan dan pengalokasian sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan. Selanjutnya ada tujuan dari RPJMD. RPJMD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui yang pertama, koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat. Yang ketiga, partisipasi masyarakat dan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Landasan hukum dari RPJMD yaitu pertama, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 hingga 2025. Pentingnya perencanaan jangka menengah yaitu sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun. Isi dari RPJMD. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, lintas perangkat daerah, program kewilayahan yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun ruang lingkup RPJMD, yang pertama, visi, misi, dan program gubernur. Yang kedua, tujuan, sasaran, dan strategi. Yang ketiga, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Yang keempat, program perangkat daerah. Dan yang terakhir, yang kelima, rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. Substansi dari RPJMD. RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif visi dan misi dan agenda kepala daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidakberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Selanjutnya itu penyusunan rancangan awal RPJMD. Yang pertama, Bapeda menyusun rancangan awal RPJMD. Yang kedua, RPJMD memuat visi, misi, dan program kepala daerah. Yang ketiga, rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan RPJMD nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode berikutnya. Selanjutnya, Kepala SKPD menyusun rancangan Renstra SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD. Selanjutnya, rancangan Renstra SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bapeda. Dan yang terakhir, Bapeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD sebagai masukan. Kemudian adapun tahapan penyusunan RPJMD. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, penyusunan rancangan awal RPJMD. Yang ketiga, tahap penyusunan rancangan awal Renstra SKPD. Yang keempat, tahap penyusunan rancangan akhir RPJMD daerah atau Renstra SKPD. Yang kelima, penyusunan rancangan akhir RPJMD. Dan yang terakhir, penetapan perda atau perkada tentang RPJMD. Itulah pemaparan materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.